environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are AISMA. Baik, oke baik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah hadir. 15 menit sebelum acara kita dimulai. Oke, kita lihat dulu yang akan hadir siapa. Yang pertama Pak Direktur Politeknik Negeri Jakarta itu akan hadir ya Pak pribadi. Pak Yolanda. Ya, sudah confirm dari pagi. Sudah confirm ya? Ya. Oke, baik. Di mana itu Mas pribadi? Oke, baik. Nomor 1 adalah Pak Direktur Politeknik Jakarta. Pak Zainal apa namanya? Zainal Abidin ya? Zainal Nur Arifin. Berikut Butir, mohon izin Butir, dari kampus Butir ada yang hadir nggak? Wadir atau pimpinan atau Bu Nyanyo? Bu Nyanyo ada, cuman kami aja yang dari Polsri belum ketemu tadi pada sibuk. Oke. Dari Politeknik Negeri Semarang ada Pak Yusmardi? Pak Yusman? Enggak, Pak. Nggak ada ya? Oke. Berarti cuma yang ada cuma itu saja ya? Iya, nanti pidato lagi lama nanti Pak Hari, biarinlah. Satu aja dari PNJ lah mewakili. Ya, yang dihormati Pak Direktur Politeknik Jakarta aja berarti ya? Pak pribadi bisa nanti kirim ini yang bagian kami staff aku itu minta ini apa dia minta rekaman ininya rekaman nanti gitu katanya mau dibuat di YouTube. Oh iya, nanti kamu kalau udah mulai aja jangan dari sekarang ya nggak masuk sesi. Sebentar saya Bu, dia kontak Bapak aja ya, saya suruh dia tadi dia barusan ngomong soalnya. Ya nanti kontak dia Bu, dia aja. Saya kasih nomor Pak pribadi ya sama dia ya. Nomor Pia aja Bu, Pia. Di grup ada Bu, Fatimah. Oh, nomor siapa? Pia. Namanya siapa? Namanya Pak Fatimah di grup ada. Fatimah. Sebentar saya cari dulu Fatimah. Pia ya, Pia. Pia Bu, Pia. Oke, sampaikan ke Pia ya, nanti ditemu sama Mbak Uti, nanti Mbak Uti kontak. Oke deh. Terima kasih ya. Oke. Paling itu aja tamu-tamu kita ya. Tidak ada yang ini ya. Oke. Saya kirim. Oke. Oke, baik.
IDH sudah ready ya, IDH ya? IDH kayaknya Siap. posisinya agak ke belakang dikit bisa. Oh iya, oke, siap Pak. Ya. Sudah Nah, cukup Pak? agak ke tengah dikit, agak samping kanan apa samping kiri dia. Nah, gitu tuh. Ya, sip. Untuk Rara juga mungkin posisinya agak ke tengah dikit. Rara mana Rara? Rara nih nutupin ini Rara, logo-logo Rara. Jadi monitor Rara agak mundur dikit. Nah, itu Rara. Oh iya. Oke, ya. Kayaknya ada ready ya, kita bisa mulai nanti ya. Tidak perlu gladi-gladi dulu kan, nggak usah kan? Udah ready kan? Pak, ini bumpernya di play-nya sekali apa 2 kali? Sebelum MC masuk. Ya, makanya lihat dulu kondisinya seperti apa. Kita pastikan dulu bahwa Pak Direktur hadir. Dalam hal itu Pak Direktur Politeknik Negeri Jakarta, kemudian Mbak Hilda hadir. Nah, ketika beliau berdua sudah hadir, kita cukup sekali saja bumpernya ya. Jadi video 1, video 2, dan video 3. Oke. Nah, setiap video 3 itu nanti IDH langsung mulai ya. Yang tadi kita sudah menyampaikan hal itu. Kemudian video ini saranya itu Pak dites dulu. Udah jalan belum? Tadi kayaknya belum diputar deh. Coba di videonya saranya. Nanti ketika IDH ngomong, jadi make sure diputar dengan baik. Oke, that's good, fine. Boleh dimatikan. Ini waiting room masih sedikit banget ya, tapi ini Pak Direktur mau hadir nih, Haji Zainal Nur Arifin PNJ. Saya admit ya. Pak Direktur dulu di admit ya. Siap, Pak Direktur. Selamat siang Pak Direktur. Ntar kita tanya dulu kondisi Pak Direktur, suaranya atau mic-nya. Siang, Pak Ari, Perdana Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat siang Pak. Pak Direktur, nanti kita mulai jam 2 Pak ya. Ya. Baik, kita mulai jam 2 ya. Oke, terima kasih. Ya Pak. Ya, siap. Jam 2 tepat kita mulai Pak. Mohon izin Ya, Pak. baik, baik.
Halo, Ibu masuk. Ibu. Izin Mbak Ilda belum masuk juga ya. Rekan-rekan. Iya, bisa lihat nggak? Belum ada di Indonesia. Ya, padahal sudah saya sampaikan ke WhatsApp grup, ya. Ke WA Japri barusan. Oke, Mbak Ilda sudah mau masuk. Aduh, kok saya jadi sign out sih? Kamu makanya pakai akun saya itu. Halo? Masih aktif ya saya? Suara saya jelas? Halo Mbak Pia? Mbak Iya, Ilha? masuk, Pak. Jelas, Pak. Oke, tepat pukul 2 kita mulai saja. Menurut saya Mbak Ilda bentar lagi masuk. Barusan dia nanya ke WA saya untuk akses masuk. Oke, Mbak Ilda sudah saya admit dulu Mbak Ilda. Tepat pukul 2 kita mulai ya. Pia? Oke, Videonya Pak. langsung kita mulai. Tepat pukul 2, tepat pukul 2. Sekali putar, Pak. Iya ya, sekali putar ya, tapi video 1, 2, dan 3. Kemudian, Oke. mohon izin, Pak Direktur sudah hadir. Oke, sepertinya waiting room kita accept semua, admit all. Saya admit all ya. Halo Mbak Ilda, selamat siang Mbak Ilda. Assalamualaikum, selamat siang Coach Ari, selamat Ya. siang Pak Direktur, juga rekan-rekan sekalian, Bu Tiur, pribadi. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Ilda sudah menyempatkan waktu on time. Terima kasih Pak Direktur, kita mulai. Ya, selamat siang. Silakan Bu Hilda juga. Ya. Ya, kita mulai video dulu, Pia. Bayangkan masa depan. Mesin-mesin akan bekerja dengan semakin cerdas menjalankan peran yang selama ini dijalankan manusia. Sementara itu, sekat-sekat geografis dan batas antardisiplin ilmu akan semakin memudar. Kita akan bekerja dekat dengan mesin yang tidak lagi menjadi objek tetapi rekan kerja. Kita juga akan bekerja di mana saja dan dengan siapa saja. Sebuah perusahaan di pedalaman Indonesia bisa jadi adalah sebuah lembaga multinasional. Perusahaan yang mempekerjakan orang dari berbagai belahan dunia. Selamat datang di era baru. Kita harus menjadi tuan rumah dan panglima dari teknologi. Selamat datang di Ismavo, Learning in Collaboration with Industry. Lewat Ismavo, kita siapkan anak muda Indonesia untuk menjadi warga dunia. Mereka akan fasih berkompetisi dan berkolaborasi di era teknologi. Saya kira mimpi dan harapan saya akan berhenti saat masuk vokasi. Saya punya mimpi dapat bekerja di perusahaan terkemuka di dunia. Aku seorang mahasiswa yang kuliah di Politeknik di daerah, tepatnya di Aceh. Dari dulu aku tuh pengen banget ke Korea guys, karena aku pecinta K-pop. Sejak saya kecil, saya sangat mengagumi almarhum Bapak Habibie.
Bagaimana tidak, kiprah beliau sebagai seorang ilmuwan dan profesor menjadikan beliau sebagai inspirasi saya untuk terus belajar tekun dan menyusul beliau ke Jerman. Dulu, aku sering mendengar, apapun merek HP-mu, isi di dalamnya adalah produk Taiwan. Saat aku mendengar kata exchange, aku sudah keder duluan. Sejak dulu, aku merasa iri dengan orang-orang yang bersekolah ke luar negeri. Nampaknya, hidupnya sangat senang di media sosial. Dari dulu, aku ingin sekali mengunjungi perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri. Aku adalah orang yang skeptis terhadap peran pemerintah di bidang pendidikan. Aku pikir pemerintah tidak mau membiayai sesuatu yang sifatnya visioner dan jauh dari masa depan. Karena saya kira student exchange ke luar negeri hanya diperuntukkan untuk mahasiswa sarjana. Aku kira itu hanya untuk mereka yang berada di Pulau Jawa. Menurutku bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus amat. Tapi, aku bukan orang kaya. Ternyata aku salah. Namun sekarang, saya belajar di University of Age, Hungary. Mengikuti program magang di salah satu perusahaan otomotif terbesar, yaitu Mercedes-Benz. Sekarang aku di Coventry University, United Kingdom. Sunburn University of Technology. Taiwan sebagai negara produsen semikonduktor terkemuka di dunia. Dan kini ISMAVO memberikanku kesempatan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan ternama tersebut. ISMAVO adalah wujud nyata dari dedikasi pemerintah terhadap vokasi Indonesia. Itu semua karena ISMAVO. Vokasi juga bisa loh. A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Sains H. Zainal Nur Arifin, Diploma Ing. HTLMT, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Hilda Cahyani, PhD, selaku Ketua Program ISMA 2023. Yang saya hormati pula para Kepala dan Pengurus Kantor Urusan Internasional PNJ, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Politeknik Negeri Semarang. Tak lupa yang saya hormati para dosen, Kaprodi, Politeknik Negeri, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan juga Politeknik Negeri Semarang, dan juga rekan-rekan Panitia Sosialisasi ISMA 2023 Seri 7. Juga seluruh peserta yang berbahagia.
Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul di hari ini untuk sosialisasi walaupun dilaksanakan secara daring. Baik, saya selaku Master of Ceremony, saya Ida Rizky Pratiwi yang akan menemani seluruh hadirin siang hari ini, menyampaikan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara sosialisasi program ISMA 2023. Oleh karenanya, demi terlaksananya acara ini dengan lancar hingga akhir nanti, kita dapat berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karenanya seluruh hadirin kami persilakan untuk dapat berdiri ataupun bersikap tegak. Baik, terima kasih seluruh hadirin dipersilakan untuk dapat kembali duduk. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara-acara selanjutnya, mungkin seluruh hadirin dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu karena akan dilaksanakan sesi dokumentasi. Nah, untuk sesi dokumentasi ini akan saya pandu nanti. Apakah operator sudah siap? Sudah. Baik. Untuk seluruh hadirin dapat mengaktifkan kameranya, akan saya hitung dari 1 hingga 3. 1, 2, 3. Baik, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, kami akan beranjak ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya ini merupakan acara sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Dan sekaligus dapat membuka acara sosialisasi hari ini. Kepada Dr. Sains H. Zainal Nur Arifin, Diploma Ing. HTLMT, kami persilakan. Jadi sore Dewere harus dampingi. Tadi belum ngomong Re, takutnya. Baik, terima kasih Mbak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eng Rahmat Asriwijaya STMT, selaku Ketua IISMA 2023, yang saya hormati Ibu Hilda Cahyani PhD, Senior Manager Pengembangan Program dan Kemitraan IISMA, para pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik atau Sekolah Vokasi di Indonesia, para kaprodi dan dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Semarang, dan Politeknik seluruh Indonesia, para kepala dan pengurus kantor urusan internasional Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Sriwijaya, dan Politeknik Negeri Semarang, serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul meski secara online di dalam rangka sosialisasi program IISMA, Indonesian International Student Mobility Award tahun 2023. Mungkin sama-sama kita ketahui bahwa program IISMA adalah program mobilitas mahasiswa ke luar negeri yang merupakan salah satu program flagship MBKM di Kemendikbudristek, di mana mahasiswa dapat belajar ke universitas-universitas terbaik dunia di luar negeri. Khusus mahasiswa vokasi, mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman industri dari perusahaan-perusahaan top dunia. Melalui program ini yang sudah dimulai sejak tahun lalu, kita dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan teman-teman mereka di seluruh dunia, sekaligus memperkuat jaringan antar negara dan memperkenalkan budaya dan kebudayaan Indonesia kepada dunia. Generasi muda Indonesia harus memiliki visi dan harapan untuk memajukan bangsa, sehingga kita harus memberikan kesempatan dan dukungan kepada para mahasiswa untuk mengejar impian mereka dan menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Dalam era globalisasi dan keragaman budaya yang semakin meningkat, memiliki pengalaman belajar dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai negara sangatlah penting. Program IISMA 2023 ini akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengejar impian dan berkontribusi dalam pengembangan diri di dalam masyarakat. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memahami budaya dan nilai-nilai dari negara-negara lain, memperluas jaringan internasional, memperkaya pengalaman belajar mereka, dan tentu saja bagi mahasiswa vokasi juga mendapatkan pengalaman industri. Di samping itu, program ini juga membantu memperkuat hubungan antar negara dan sekaligus mempromosikan Indonesia kepada dunia dengan memperkenalkan budaya dan kebudayaan Indonesia kepada mahasiswa dari negara-negara lain. Kita dapat memperkuat citra positif Indonesia dan meningkatkan kerjasama internasional, baik dalam bidang pendidikan maupun budaya. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, dengan pergi dan tinggal di luar negeri, meski selama 1 semester, maka diharapkan mahasiswa akan memiliki pemahaman lintas budaya, cross-cultural understanding. Pentingnya cross-cultural understanding ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bisnis hingga pendidikan. Dalam bisnis, memahami budaya dan cara berpikir orang lain dapat membantu kita untuk bekerja dengan mereka secara efektif dan membangun hubungan bisnis yang kuat. Dalam pendidikan, cross-cultural understanding akan membantu kita memahami perbedaan dan menghormati pandangan orang lain, sekaligus memperluas pandangan dan wawasan kita sendiri.
Cross-cultural understanding juga membantu kita memecahkan masalah dengan cara yang lebih inklusif dan efektif. Dengan memahami pandangan dan budaya orang lain, kita akan dapat menemukan solusi yang lebih baik dan lebih berkualitas untuk masalah yang kita hadapi. Ini membantu kita untuk bekerja sama dengan orang lain dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif dan bermakna. Cross-cultural understanding juga membantu kita menjadi individu yang lebih terbuka dan toleran. Dengan memahami perbedaan budaya, kita dapat memahami bahwa ada banyak cara untuk melihat dunia dan memecahkan masalah. Ini membuat kita menjadi individu yang lebih toleran dan memahami bahwa tidak ada satu jawaban yang benar untuk setiap masalah. Dalam era globalisasi saat ini, cross-cultural understanding sangatlah penting untuk membantu kita beradaptasi dan berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Ini akan membantu kita untuk membangun hubungan yang baik dan memecahkan masalah dengan cara yang lebih inklusif dan efektif. Oleh karena itu, memahami perbedaan budaya dan mempromosikan cross-cultural understanding adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan dan keberlangsungan hidup bersama sebagai masyarakat yang inklusif dan toleran. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan dukungan dan mendukung program IISMA 2023 ini agar sukses dan semoga memberikan manfaat bagi generasi muda unggul Indonesia. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung atas terlaksananya program ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program IISMA 2023 seri ke-7 dengan resmi saya buka. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutan dan juga tadi sudah membuka acara sosialisasi hari ini. Dan selanjutnya teman-teman semuanya, hadirin yang berbahagia, kita bersama-sama akan dengarkan pengarahan Ketua Program IISMA 2023 yang akan disampaikan oleh Ibu Hilda Cahyani PhD selaku Senior Pengembangan dan Kemitraan IISMA 2023. Kepada Ibu Hilda kami persilakan. Baik, terima kasih. Mbak Ida ya, Mbak Ida atau Ibu Ida ini ya? Mbak aja ya, atau Kak aja ya. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Salam yang kami hormati, Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Dr. Sains Zainal Nur Arifin, Diploma Ing. HTLMT, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Jakarta, sahabat saya Bapak pribadi, Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Sriwijaya, sahabat kami Ibu Tiur, dan juga Kepala KUI Politeknik Negeri Semarang, sahabat kami Prof. Mukhlisin, juga para dosen Ketua Program Studi Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Politeknik Negeri Semarang, serta rekan-rekan tim sosialisasi kolaborasi antara PNJ, Polstri, dan Polines, tentu saja calon awardi IISMA 2023 yang saat ini mengikuti acara sosialisasi program IISMA 2023, bersama juga menghantar dari sini ada, saya lihat ada tim IISMA juga ikut ya, ada Coach Dewi dan juga beberapa, mungkin saya izin menyapa juga Coach Intan ya, yang bagian dari PNJ juga, terima kasih atas kegiatan ini, dan juga ada Coach Ari yang nanti akan menghantarkan untuk sosialisasi program IISMA Vokasi 2023 ini. Mohon izin saya menyampaikan salam dari Pak Rahmat ya,
Dr. Rahmat Sriwijaya untuk membuka acara. Beliau saat ini sedang ada acara juga yang bersamaan, tetapi insya Allah akan hadir untuk menutup acara sosialisasi program khusus ISMA Vokasi di PNJ, kemudian di Polsri dan juga Polines. Nah, yang kami hormati Pak Direktur, terima kasih juga bersama rekan-rekan sekalian bahwa kami sekarang telah membuka untuk pendaftaran ya mulai tanggal 8 Februari kemarin, dan saat ini memang sedang memonitor ya untuk visitasi atau statistik kunjungan portal yang memang kalau kita melihat statistiknya kunjungannya saat ini terjadi kunjungan yang sangat banyak, mungkin dominan di Jakarta, dan juga kalau kita melihat juga di Jawa Timur ya, dan juga ada di Bali. Nah, ini tentunya nanti apabila memungkinkan yang ada di daerah mungkin Sumatera dan juga beberapa di Indonesia Timur, tentunya ada beberapa rekan-rekan untuk mensukseskan pendaftaran ini. Nah, ini kita monitor terus pendaftarannya bersama dengan PIC dari kampus ya, untuk membantu adik-adik mahasiswa yang akan mendaftar atau sedang sekarang melakukan pendaftaran di platform isma.kemdikbud.go.id. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan timeline yang memang platform sudah dibuka by the 8th of February, tetapi memang kita sedang baru saja hari ini ya ditetapkan untuk IPLN atau Institusi Perguruan Tinggi Luar Negeri oleh pimpinan, oleh Bu Dirjen baru saja ini tadi. Nah, sedangkan untuk proses dari persiapan ya untuk pendaftaran khususnya untuk host universities, di mana adik-adik nanti bisa memilih dua pilihan ya. Kalau tahun lalu ada 3 pilihan, dan bedanya kalau tahun lalu seleksi berkas dulu baru memilih. Ini ada agak berbeda karena kita sudah platformnya sudah menjadi satu dengan sarjana, maka nanti adik-adik along with the registration bisa nanti setelah mungkin by today or tomorrow sudah bisa untuk memilih host universities-nya. Adik-adik akan bisa memilih dua IPLN. Jadi nanti sebaiknya ini ya, yang pertama ini dipilih karena adik-adik menginginkan impian adik-adik untuk berkuliah ke host university itu adalah impian adik-adik. Yang kedua, sesuaikan dengan kemampuan adik-adik. Jadi memang kalau partner dari ISMA Vokasi tahun 2023 ini ada penambahan secara kuantitas dan kualitas, yang di tahun 2022 kita ada 49 ya, dan kita rencanakan ada sekitar 61 mitra luar negeri yang akan menjadi host untuk adik-adik di sini. Nah, juga untuk negara yang akan menjadi host, kalau tahun lalu kita sudah ada beberapa ya, seperti Jerman, Australia, Inggris, Korea Selatan, Irlandia, kemudian ada di Taiwan, Malaysia, Irlandia, Turki, kemudian di Hungaria. Untuk tahun ini, insya Allah ada peningkatan, ada 7 negara, yaitu ada Belanda. Oh ya, tahun lalu juga ada Perancis. Tahun ini ada Belanda, ada Kanada, Selandia Baru, kemudian ada Rusia, Polandia, kemudian ada Cekoslovakia, dan satu lagi saya lupa ya, nanti akan saya lihat ya. Yang jelas ini secara kuantitas dan kualitas partner yang akan menjadi host berjumlah bertambah, dan secara kualitas tentunya ada beberapa yang bertambah secara kualitas. Misalnya yang di Perancis ya. Jadi ada yang di Perancis ini, Rubika ini adalah top 3 salah satu program animasi terbaik di dunia yang akan menjadi host. Dan kemudian ada juga di Belanda, keempat-empatnya ini adalah partner yang memang cocok sekali untuk vokasi ya. The Hague University,
dan beberapa nama IPLN yang lain juga ada di Jerman, ada tambahan. Dan area of study-nya juga selain bisa menerima engineering juga bisnis. Jadi jangan khawatir, untuk anak sosial juga ada ya. Kemudian ada juga yang di UK, ini UCL sebagai one of the best ya universities, one of the best universities in UK juga menjadi partner kita, dan juga UWA untuk Australia juga saat ini juga bergabung dengan ISMA Vokasi. Nah, oleh karena itu adik-adik mohon untuk nantinya bisa mengecek requirements-nya, dan jangan khawatir, untuk requirements ini TOEIC masih bisa diterima ya. Jadi TOEIC Duolingo juga masih bisa diterima, tapi memang kalau untuk reaching memangnya untuk top rank tadi biasanya memang menggunakan IELTS ya. Jadi memang misalnya adik-adik ingin untuk bertarget ke IPLN yang tadi ya, yang untuk memang untuk top atau high profile tadi, juga bisa dipersiapkan English proficiency test-nya begitu ya. Cuman perlu diingat juga timeline-nya, karena tanggal 1 Maret ini direncanakan pendaftaran sudah ditutup ya. Jadi mungkin bisa diukur ya untuk persiapan dan juga mengikuti tes baik TOEIC ataupun Duolingo. Jadi adik-adik nggak perlu untuk tes semuanya, tapi mungkin satu aja ya, bisa untuk ditargetkan nantinya. Dan kemudian hal yang penting sekarang mungkin adanya platform ya, platform pendaftaran yang mungkin karena masih banyaknya yang mengakses, adanya platform yang mungkin masih ada kendala dan sebagainya, bisa juga nanti kalau ada pertanyaan, adik-adik bisa mengakses helpdesk kami dan juga bertanya ya, dan kami akan respon untuk pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Dan juga terkait dengan bidang studi atau program studi yang belum ada, nantinya juga bisa diinformasikan ke PIC-nya dan bisa mengisi di G-form-nya yang sudah dipersiapkan atau di-share oleh ISMA, oleh tim ISMA. Mungkin yang terakhir adalah semangat selalu, jangan lupa untuk berdoa dan juga berkoordinasi dengan kampusnya, karena nanti adik-adik perlu untuk memenuhi ya beberapa persyaratan, khususnya dokumen-dokumen persyaratan, misalnya endorsement dari Kaprodi begitu, atau endorsement dari wakil direktur bidang akademik ya, yang nantinya juga harus mengawal adik-adik dalam pendaftaran ya. Jadi jangan sampai nantinya terselip dokumen-dokumen tersebut, karena ada beberapa hal yang menjadi qualifications ya, atau menjadi prasyarat selain nanti EPT dan kemudian IPK, kelengkapan dokumen, dan juga adik-adik perlu menyiapkan juga beberapa supporting document, seperti misalnya nih ada organization experiences, kemudian ada awards and achievement, kemudian ada terkait dengan nanti untuk informasi target university atau bidang-bidang ilmu nanti yang akan adik-adik ambil begitu ya. Mohon dikonsultasikan dengan prodi masing-masing. Mungkin itu saja dari kami. Sebelum ditutup, saya punya pantun. Nah ini Mbak ya, Mbak MC tadi sudah membuka acara. Saya izin untuk pantun dulu ya. Oke. Senin siang yang indah menghantar sosialisasi yang ceria. PNJ Polsri Polnes ya, PNJ Polsri Polnes kolaborasi bertiga, mari rame-rame mendaftar ISMA adik-adik khusus vokasi 2023. Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak MC. Mbak Ida, ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Ibu Hilda Cahyani PhD ya yang telah memberikan pengarahan sekaligus memberikan pantunnya yang luar biasa siang hari ini. Terima kasih sekali Ibu Hilda tadi atas penyampaiannya begitu luar biasa yang dapat membuka pikiran dari rekan-rekan semua yang ada di sini untuk program ISMA 2023. Nah, oke, hadirin yang berbahagia, selanjutnya ini kita sampai di acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara inti ya, sosialisasi program ISMA 2023. Yang tentunya sosialisasi ini akan dipandu oleh moderator luar biasa kita yang cantik jelita, ada Kak Rara Sandira, yang merupakan awardee ISMAFO 2022 di Korea Selatan. Langsung saja kita sambut bersama Kak Rara Sandira. Baik, terima kasih Kak Ida Rizky atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Bapak Dr. Sains Haji Zainal Nur Arifin, Diploma Ing HTLMT, dan Ibu Hilda Cahyani, PhD, selaku Senior Manager Pengembangan dan Kemitraan ISMA. Yang saya hormati para kepala dan pengurus kantor urusan internasional Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan Politeknik Negeri Semarang. Yang saya hormati pula para dosen dan kaprodi serta rekan-rekan panitia sosialisasi ISMA Vokasi series ke-7 ini. Baiklah, selamat siang saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa calon ISMA awardee 2023 yang mana sudah sangat antusias pastinya dalam mengikuti sosialisasi ISMA 2023 ini. Mungkin saya mau minta reaction jempolnya kali ya biar kelihatan berapa antusiasnya. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum kita mulai dengan acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu sosialisasi dari Bapak Muhammad Al-Qadri Perdana atau biasa kita sebut dengan Coach Ari, saya mau menyampaikan pantun juga nih terlebih dahulu. Oke, jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli celimpungan. Hadirin sekalian, selamat siang, semoga sehat dan diberkahi Tuhan. Amin. Amin. Cakep, Mbak Rara. Cakep. Semoga acara kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah. Mungkin selanjutnya saya mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae atau CV dari Coach Ari. Jadi Coach Ari merupakan Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Bengkalis dan merupakan analis bidang marketing dan public relation PPKM atau Pelaksana Pusat Kampus Merdeka. Pada tahun 2008, beliau menyelesaikan studinya dengan gelar Bachelor of Information Technology di Malacca, Malaysia. Dan di tahun 2010, beliau juga menyelesaikan studinya dengan gelar Master of International Business di Hatfield, UK. Wow, keren sekali ya narasumber kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin saya bisa langsung mengundang Coach Ari ke sini. Selamat siang, Coach Ari. Selamat siang, Rara. Terima kasih, Rara. Iya, Coach. Apa kabarnya, Coach? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik ya. Terima kasih, Rara. Tadi pantunnya cakep sekali ya. Terima kasih, Coach. Oke, mungkin kepada Coach Ari langsung bisa saya persilakan untuk memberikan materi sosialisasi ISMA 2023 ini karena pastinya teman-teman calon awardee 2023 sudah sangat excited sekali. Kepada Coach Ari saya persilakan. Baik, terima kasih Rara. Sebelum saya mulai, saya menyampaikan sedikit yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Jakarta, yaitu Bapak Dr. Haji Zainal Nur Arifin. Yang saya hormati Ibu Hilda Cahyani, selaku Senior Manager Pengembangan Program dan Kemitraan ISMA. Yang saya hormati juga rekan-rekan Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Jakarta, Mas Pribadi, dan rekan-rekannya. Yang saya hormati juga Kepala Kantor Urusan Internasional Politeknik Negeri Sriwijaya, Ibu Tiur, dan pengurusnya Bu Yayu dan rekan-rekan dari Kepala KUI Politeknik Negeri Semarang
Prof. Molisin, dan Bapak Yusmardi, dan para dosen, Ketua Program Studi Politeknik Energi Jakarta, Politeknik Energi Sriwijaya, dan Politeknik Energi Semarang, dan juga semua rekan-rekan tim sosialisasi yang hari ini sudah bekerja keras untuk dapat mensosialisasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, saya mau balas pantun Rara dulu nih. Nah, tadi pantunnya kayaknya cakep banget ya. Nah, saya pantunnya mengenai ikan ya. Jadi Palembang kan sangat terkenal dengan ikan patin ya. Nah, ikan patin, ikan keli ya, dimasak asam pedas, enak sekali. Halo adik-adik vokasi. Mari kita bersama-sama mendengarkan sosialisasi ISMA Jalur Vokasi. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang ISMA Jalur Vokasi. Jadi adik-adik ini ya mendengarkan dengan sesama ya beberapa yang materi-materi yang bisa saya sampaikan. Baiklah, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. ISMA atau yang kita kenal dengan Indonesian International Student Mobility Award, sarjana dan vokasi. Nah, pada tahun 2023 ini ISMA telah merging atau bergabung. Jadi ISMA tahun 2023 ini memiliki dua, yaitu ada jalur sarjana dan jalur vokasi. Jadi tidak terpisah seperti tahun lalu, yaitu ada ISMA untuk sarjana dengan tim pengurus yang berbeda, dan juga ada ISMA jalur vokasi yang kita kenal dengan ISMAVO, di mana tim pengurusannya juga berbeda. Tetapi untuk tahun ini kita merging dengan satu tim pengurusnya atau pengelolanya di bawah komando Pak Dr. Rahmat Sriwijaya, kemudian ada Mbak Hilda, dan juga ada Pak Andi, dan rekan-rekan kita di sini ada Dewi, yang dalam hal ini terus untuk melakukan ya kerja keras dalam kegiatan ISMA yang akan berlangsung dan sekarang sudah masuk masa pendaftaran. Iya, apa itu ISMA? Saya yakin adik-adik semuanya sudah tahu bahwa ISMA adalah program Kampus Merdeka, salah satu program flagship Kampus Merdeka, di mana dengan skema beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, di mana kita selaku mahasiswa mendapatkan mendapatkan biaya dalam program mobilitas 1 semester di universitas dan industri terkemuka di luar negeri melalui skema yang kita kenal, yaitu ada sarjana dan vokasi. Nah, hari ini saya akan fokus kepada ISMA vokasi, di mana khusus buat adik-adik yang D3 dan D4 di vokasi. Nah, dalam hal ini program ISMA dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa Indonesia tentang bagaimana keragaman akademik dan juga budaya-budaya internasional. Nah, ini beberapa foto yang kita ambil dari tahun lalu, di mana kakak kelas kamu ya, mungkin ya, yang sudah berangkat lebih duluan, ya, itu mereka melakukan visiting atau study visit, ya, industrial visit ke salah satu perusahaan yang ada di Coventry, yang ada di UK ya, United Kingdom, yaitu di Inggris. Nah, latar belakangnya kenapa adanya Indonesian International Student Mobility Award atau yang kita kenal dengan ISMA? Yang pertama, karena kita pada hari ini sudah masuk ke era globalisasi, ya, di mana pada hari ini kita sudah masuk ke era globalisasi, di mana kecepatan internet yang sangat-sangat tinggi, ya, yang sangat-sangat cepat, kemudian kemudahan kita berkomunikasi, ya, di mana pada hari ini saya saja memberikan materi sosialisasi ini di salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu di Pulau Bengkalis, sedangkan adik-adik mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, Semarang, ya, dan juga ada yang di Jakarta. Nah, itulah yang kita kenal dengan globalisasi, ya. Sehingga dalam hal ini adik-adik dibutuhkan nih keterampilan-keterampilan atau skill-skillnya ke abad 2021, ke abad 21 yang saat ini, ya, yang kita kenal, di mana kompetensi-kompetensi yang adik miliki, yaitu adik-adik harus paham sekali tentang digital,
kekuatan digital pada hari ini, kekuatan teknologi pada hari ini, di mana adik-adik mengenal ilmu-ilmu seperti AI ya, atau machine learning, atau juga cloud computing, dan juga keterampilan-keterampilan abad 21 yang adik-adik harus dapatkan pada hari ini. Di antaranya juga adanya jejaring internasional ya, supaya adik-adik mengenal teman-teman atau rekan-rekan dari luar negeri. Kemudian latar belakang dari program ini di mana ISMA yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, salah satu program flagship ya dari adanya 8 program kampus merdeka yang adik-adik saya yakini mengenal program tersebut ya. Dan ISMA salah satu program yang sangat dikenal ya karena kesempatan yang ke luar negeri ya yang biayanya cukup tinggi ya atau cukup mahal. Kemudian manfaat dari program di mana adik-adik akan mendapatkan kesempatan belajar 1 semester di perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian adik-adik juga akan mendapatkan pemahaman budaya antar bangsa sehingga adik-adik bukan hanya belajar secara akademik di sana, tetapi juga adik-adik akan mengenal budaya negara lain ya. Kemudian adik-adik akan meningkatkan bagaimana kemampuan adik-adik berkomunikasi, ya, akan improve communication skill-nya, dan juga pastinya akan berinteraksi dengan warga dunia. Jadi ketika adik-adik nanti akan belajar misalnya di Jerman, nanti adik-adik teman sekelasnya mungkin tidak hanya dari Jerman, tapi mungkin juga datang dari Inggris, dari Turki, dari Prancis, atau negara-negara Eropa lainnya. Kemudian kesempatan adik-adik mengambil mata kuliah atau aktivitas pembelajaran yang diminati di sana. Jadi sesuai bidang adik-adik yang adik ambil di Indonesia, sehingga bidang tersebut linear ya, yang adik-adik yang ambil ke luar negeri. Misalnya adik-adik pada hari ini belajarnya adalah IT ya, Information Technology. Mungkin adik-adik akan belajar di Korea, mengambil ilmu atau pembelajaran yang adik minati, misalnya adik sangat minati dengan AI gitu ya, Artificial Intelligence ya, atau adik-adik sangat senang sama cloud computing ya, machine learning dan lain sebagainya. Kemudian program ini akan diakui pembelajaran secara dengan 20 SKS. Jadi adik-adik misalnya di Indonesia mengambil mata kuliahnya ada 10 mata kuliah nih di semester ganjil nanti ya, di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Ya, tetapi di luar negerinya adik-adik ternyata cuma ambil 6 mata kuliah atau 5 mata kuliah. Nah, itu nanti akan disetarakan ya dengan 20 SKS. Kemudian adik-adik pastinya akan membangun jejaring global ya, international networking, karena adik-adik akan bertemu dengan rekan-rekan dari belahan dunia manapun. Ya, kemudian akan mendapatkan profesor atau pengajar-pengajar dari luar negeri juga. Ya, kemudian adik-adik dalam hal ini berkesempatan ya membangun kompetensi adik di masa depan. Nah, tentang program yang ISMA yang kita kenal, bahwa program inilah program mobilitas ya untuk mahasiswa vokasi di lingkup perguruan tinggi penyelenggara vokasi, di mana adik-adik akan mendapatkan pembelajaran yang berkolaborasi dengan industri. Jadi ISMA dalam hal ini memberikan pembelajaran pada adik-adik, di mana adik-adik akan mendapatkan pengalaman di industri ya, baik itu misalnya adik-adik mendapatkan pengajar ya atau praktisi langsung dari industri yang ada di luar negeri, atau adik-adik akan visiting atau melakukan kunjungan ke industri di luar negeri, sehingga adik-adik akan tahu bagaimana bisnis proses di sana, bagaimana budaya atau organizational behavior di sana, dan lain sebagainya. Dan program ini semua pembiayaannya akan dibiayai oleh LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, tujuan dari program yang kita tahu bersama bahwa adik-adik kita inginkan menjadi seseorang yang mampu berpikir analitis ya, kemudian memiliki leadership skill ya atau kepemimpinan, dan juga adik-adik pastinya memiliki jejaring internasional. Kemudian luaran daripada program di mana program ISMA ya dalam hal ini memberikan atau mendukung adanya IQ ya atau indikator kinerja utama buat perguruan tinggi, kemudian memberikan kesempatan adik-adik untuk studi masa depan yang lebih baik ya, di mana studi masa depannya itu adik-adik berkesempatan juga ke depannya untuk bisa bekerja di industri multinational company. Kemudian dalam kegiatan ISMA ini adik-adik akan bersama-sama ya setelah pulang akan membentuk sebuah jaringan ya, di mana jaringan alumni
yang kuat ya setelah menyelesaikan program ini dengan baik, di mana pada tahun 2021 sudah ada ISMA Sarjana yang sudah bergerak ya. Kemudian ada ISMA Vokasi yang tahun 2022 kemarin, dan juga pada tahun ini ISMA dan ISMA Sarjana dan ISMA Vokasi itu bergabung. Ciri khas dari program ISMA jalur vokasi, di mana adik-adik akan mendapatkan pengalaman yaitu industrial partner exposure, di mana dalam hal ini ciri khas dari program ISMA Vokasi, ISMA jalur vokasi berkolaborasi dengan industri-industri yang terkemuka di dunia. Jadi selain dari perguruan tinggi yang disampaikan oleh Mbak Hilda tadi, nah perguruan tinggi tersebut mereka juga berkolaborasi nih dengan industri-industri yang ada di dunia yang sangat-sangat bergengsi. Contoh beberapa kampus yang ada di Inggris, mereka sangat berkaitan erat dengan industri bergengsi seperti Mercedes-Benz, ya, kemudian ada Jaguar tadi seperti foto yang saya tunjukkan, dan ada juga perusahaan Rolls-Royce, ada perusahaan Melun ya yang ada di UK dan lain sebagainya. Kemudian variasi program berbasis vokasi, di mana dalam hal ini mengkombinasikan pembelajaran di kelas dengan kegiatan industri luar negeri dan fokus penguatan program. Ya, jadi ISMA jalur vokasi ini kita juga dalam hal ini sangat fokus terhadap kekuatan program yang pada hari ini sangat dibutuhkan di industri, yaitu seperti creative writing ya, atau industri kreatif yang kita kenal, atau fashion design ya, dan juga fotografi. Kemudian ISMA jalur vokasi bermitra dengan perguruan tinggi IPLN terbaik di dunia. Tadi sudah disampaikan sama Ibu Hilda Cahyani bahwa tahun ini ada tambahan beberapa negara, ada 7 tambahan negara seperti New Zealand, kemudian ada Kanada, ya, kemudian ada Polandia, dan lain juga sebagainya. Nah, di mana itu adalah negara-negara yang memberikan pembelajaran vokasi terbaik di dunia. Nah, program berbasis industri yang ditawarkan oleh ISMA jalur vokasi, di mana dalam hal ini adik-adik mendapatkan pengalaman, ya, bagaimana learning in collaboration with industry. Jadi betul-betul mendapatkan pembelajaran dengan industri seperti apa, ya, adik-adik mendapatkan kesempatan seperti adanya kunjungan industri atau industrial visits, atau adik-adik juga mendapatkan project based class ya. Jadi bagaimana project-project yang adik dapatkan di kelas itu betul-betul real case based ya, bagaimana industri pada hari ini. Kemudian juga akan mendapatkan skill-skill yang ada di industri yang dibutuhkan pada hari ini, dan juga adik-adik salah satunya juga mungkin mendapatkan yaitu pembelajaran berbasis kelas, di mana kelas tersebut dihadirkan langsung oleh praktisi ya, dari industri. Nah, ini area studi yang ada pada tahun 2023 ini, di mana engineering, ya, itu mencakup IT, ya, information technology, computer science, kemudian ada juga water management, ya, bagaimana pengelolaan manajemen air, ya, kemudian adanya teknik sipil, kemudian juga teknik mesin, kemudian juga ada aircraft, ya, bagaimana penerbangan atau industri pesawat terbang, kemudian juga ada arsitektur, kemudian ada juga marine and maritime, ini buat adik-adik yang di pelayaran ya, atau di ilmu maritim. Kemudian juga ada ilmu yang sekarang sangat trending sekali, yaitu renewable energy, di mana sangat dibutuhkan pada hari ini. Kemudian ada bisnis yang kita kenal seperti ada hospitality and tourism industry, ya, kemudian ada creative industry, ya, tadi sudah saya sampaikan beberapa bentuk creative industry. Kemudian ada juga business and management. Kemudian juga ada social science, yaitu ada accounting, ada PR atau public relation yang kita kenal. Kemudian juga ada community engagement, dan juga ada public policy. Kemudian studi di bidang agriculture, ya, itu ada agriculture, kemudian ada fisheries, ya, kemudian ada veterinary technology. Jadi ini salah satu bentuk yang terbaru pada tahun 2003 ini, yaitu adanya tentang perikanan, ya, kemudian tentang perkebunan, hortikultura mungkin, ya, kemudian juga teknologi di bidang ya kehewanan, ya, ini, ya, termasuk seperti ya hewan gitu. Kemudian terakhir ada medical and health science, ini ilmu tentang medical, ya, dan adanya ilmu tentang kesehatan masyarakat. Ini ada beberapa politeknik yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melangsungkan kegiatan dalam bidang kesehatan atau kesehatan masyarakat.
Nah, inilah persyaratan-persyaratan buat adik-adik yang adik-adik harus siapkan. Yang pertama yaitu adik-adik adalah mahasiswa yang aktif ya pada hari ini. Ya, jadi nanti ada surat keterangan yang menyatakan bahwa adik-adik adalah mahasiswa yang aktif, yaitu mahasiswa dalam hal diploma 3, dan adik-adik pada hari ini di bulan Februari atau di akhir Februari ini sudah masuk ke semester 4. Kemudian adik-adik yang diploma 4, mahasiswa semester 4, jadi adik-adik yang saat ini mengambil sarjana terapan sudah masuk ke semester 4 atau semester 6, itu bisa mendaftar di program ISMA. Kemudian persyaratan bahasa Inggris. Nah, ini yang sangat penting. Jadi adik-adik memilih salah satunya saja, tidak perlu mengambil semua ya. Jadi adik-adik bisa mengambil TOEIC ya, mungkin yang sudah disampaikan juga di beberapa grup, bahwa kampusnya masing-masing juga akan tahu ya, kalau adik-adik dari PNJ atau POSRI itu mengadakan ujian adanya TOEIC ya, sertifikat EPT atau English Proficiency Test, TOEIC. Kemudian ada Duolingo. Nah, kemarin sudah ada sosialisasi tentang Duolingo ya, di mana nilai Duolingo itu harus 95, sedangkan TOEIC nih naik nih dari tahun lalu ya, tahun lalu 590, sekarang sudah menjadi 605. Kemudian IELTS juga tahun ini harus 6,0, di mana tahun lalu masih 5,5, sehingga tahun ini ada peningkatan untuk persyaratan bahasa Inggrisnya. Kemudian adik-adik harus yang dinominasikan oleh perguruan tinggi asal. Ya, artinya adik-adik ini adalah adik-adik yang memiliki track record yang sangat baik di kampus, ya. Kemudian dinominasikan oleh kaprodinya, ya. Kemudian mendapatkan surat dari wakil direktur bidang 1 akademik, ya. Kemudian adanya persyaratan akademik yaitu minimal IPK 3 ya dari 4 yang dibuktikan dengan transkrip akademik vokasi. Nah, ini cakupan-cakupan biaya yang di-cover oleh beasiswa dalam ISMA, yaitu dari LPDP ya, di mana nanti dalam hal ini LPDP akan menanggung biaya partners ya. Jadi UKT dan biaya registrasi itu semuanya akan ditransfer langsung oleh pihak kita ya, sebagai pengelola dana dari LPDP, langsung akan membayar berapa uang kuliahnya di sana dan juga berapa biaya-biaya registrasinya. Kemudian dalam hal ini untuk kamu sebagai mahasiswa vokasi, hampir semua pendanaan akan ditanggung. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya. Kemudian ini adalah milestone dari ISMA jalur vokasi tahun 2022 kemarin atau ISMAVO yang kita kenal, bahwa ada 46 mitra, tadi sudah disampaikan sama Mbak Hilda, sudah bertambah tahun ini ada 61. Ya, negara juga bertambah, 11 negara ditambah 7. Ya, kemudian benua juga pastinya bertambah. Tahun ini pasti ada benua Amerika ya. Kemudian industrinya juga pasti bertambah karena mitra perguruan tinggi juga bertambah. Awardis pada tahun ini itu akan kuota akan ditambahkan menjadi 600 ya, 600 kuota atau 625 mahasiswa vokasi yang akan diterima, dan kita berharap tahun ini lebih banyak lagi perguruan tinggi vokasi yang mahasiswanya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan ISMA. Nah, inilah mitra institusi kita luar negeri, dan inilah bendera-bendera negaranya, yaitu ada Jerman, Inggris, di mana tahun ini sudah bertambah lagi, ada Polandia tadi, ada Cekoslovakia, kemudian ada New Zealand, kemudian ada lagi Amerika Serikat, ya, Kanada, dan lain sebagainya. Ini adalah mitra-mitra kampus yang ada pada tahun ini. Beberapa logo di sini masih tetap bertahan di sini, tapi ada beberapa kampus yang mungkin tidak bergabung lagi untuk tahun 2023 ini. Dan di sebelah kanan ada logo-logo untuk perusahaan yang adik-adik akan bisa kunjungi. Ini adalah logo-logo perusahaan yang mitra perguruan tingginya di Inggris ya. Ada Jaguar, kemudian ada Rolls-Royce, ada Morgan Motor Company, dan juga ada Mercedes-Benz. Nah, ini yang perlu adik-adik catat semuanya, dan ini cukup penting ya, bagaimana proses yang pertama, yaitu adik-adik harus mengenal kampus luar negeri ya, atau program berbasis industri ISMA vokasi di platform. Jadi, tadi disampaikan sama Bu Hilda juga, bahwa besok atau lusa, adik-adik sudah akan bisa memilih kampus dengan pilihan 1 atau pilihan 2. Ya. Kemudian membuat akun, saya yakin beberapa adik-adik di sini sudah membuat akun pendaftaran, ya. Kemudian melakukan registrasi, ya. Kemudian mengikuti seleksi berkas. Nanti setelah melakukan registrasi, mensubmit paling lambat di tanggal 1. Tapi saran saya jangan sampai di tanggal 1, mungkin tanggal 28 bulan Februari ini sudah submit, atau mungkin tanggal 27 gitu ya.
Kemudian akan mengikuti seleksi-seleksi berkas. Jadi berkasnya mohon disiapkan ya dari sekarang, dicicil ya. Jadi bukan artinya walaupun bahasa Inggrisnya belum tentu lulus, tapi optimis ya bahwa adik-adik akan lulus ya, mendapatkan nilai TOEIC yang sangat baik dan menyiapkan semua berkas-berkas yang akan diupload nantinya. Kemudian setelah mengikuti seleksi berkas akan memeriksa apakah lolos adik-adik ke tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi wawancara. Kemudian adik-adik akan mengikuti seleksi wawancara dengan Zoom ya, bukan secara langsung tetapi dengan Zoom. Kemudian nanti akan ada tes kebinekaan ya. Kemudian selalu pantau pengumuman ya akhir dan penetapan PTLN-nya itu nanti akan dilihat melalui link yang akan kita berikan, yaitu apakah itu di sosial media kita, biasanya kita akan upload di IG ya. Kemudian akan mengikuti yudisium. Kemudian setelah adik-adik nyatakan lulus dan mengikuti kegiatan ISMA ini ya dengan konsekuensinya yang banyak nantinya, jadi jangan berpikiran bahwa adik-adik selama ikut ISMA ini untuk jalan-jalan saja ya, tetapi adik-adik akan membuat laporan, mengisi platform, ya, melakukan diseminasi, membuat laporan akhir ya, mengumpulkan laporan-laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Nah itu adik-adik harus mengikuti semuanya sehingga adik-adik ditanyakan nanti pada saat proses yudisium gitu. Kemudian adik-adik berikutnya setelah menyatakan ingin sekali mengikuti ini ya, dan adik-adik akan mengikuti pre-departure series ya. Pre-departure series itu adik-adik akan diberikan nih pembekalan sebelum adik-adik berangkat. Sembari adik-adik akan mempersiapkan dokumen keberangkatan. Jadi adik-adik nanti akan dibantu proses pembuatan visanya. Jadi dokumen-dokumen visa itu harus diisi, registration form-nya mungkin harus diisi, kemudian dokumen-dokumen pembuatan visa tersebut harus dilengkapi semuanya. Ya, sekiranya adik-adik ke depannya nanti seperti apa, itu nanti akan kita lihat bersama bagaimana pengurusan visa di setiap negara itu cukup berbeda ya, dan cukup berbeda. Kemudian setelah adik-adik mendapatkan visa, itu akan diurus tiket keberangkatannya dan akan berangkat ke perguruan tinggi luar negerinya. Ya, kemudian melaksanakan program ISMA ini yaitu dengan mengisi logbook yang tadi saya sampaikan di poin 8. Jadi adik-adik sudah berjanji akan mengikuti program ISMA dengan baik, sehingga adik-adik harus mengisi logbook dan melakukan diseminasi ya. Jadi presentasi dan menulis artikel. Kemudian adik-adik kembali ke kampus perguruan tingginya di asal di Indonesia. Kemudian adik menyusun laporan akhir ya. Oke, berikut. Nah, bagaimana nih kiat sukses adik-adik nih supaya lulus di ISMA Vokasi? Ini sangat penting ya, beberapa kiat sukses ya. Yang pertama, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Pasti ada sertifikat bahasa Inggris, transkrip, surat rekomendasi, komitmen dari kampus ya. Jadi ada komitmen dari kampus bahwa kampus ingin mengakui adanya rekognisi 20 SKS. Kemudian ada surat sehat fisik dan mental, jadi ada surat kesehatan jasmani adik dan rohani ya, bahwa adik dalam hal ini sehat secara fisik dan juga secara mental. Kemudian juga ada surat pernyataan orang tua yang mengizinkan adik untuk berangkat ke luar negeri. Kemudian menyajikan dokumen kesehatan yang sah, jadi dokumennya yang sah ya, bukan yang tipu-tipuan atau yang abal-abal ya. Jadi semuanya adalah yang original, yang asli. Ketika surat izin dari orang tua itu harus benar-benar tanda tangan orang tuanya ya, di atas materai. Ya, jangan ditiru-tiru tentang orang tuanya. Kemudian memeriksa lini masa yang kita berikan ya, itu biasanya kita upload nanti di sosial media. Jadi pantau terus Instagram, IG ISMA RI. Kemudian mengenal kampus luar negeri dan program industrinya. Nah, adik-adik harus mengenal nih program luar negeri dan program industrinya. Ya, mulai sekarang sudah memiliki impian tadi yang disampaikan sama Wilda. Mungkin impiannya pergi ke Korea, impiannya pergi ke Taiwan ya, atau pergi ke New Zealand. Nah, itu mungkin dilihat ya kampus-kampus yang sudah bermitra nanti dengan ISMA Jalur Vokasi. Kemudian bisa kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini sangat penting sekali. Adik-adik kita harapkan bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ya, jadi mulai sekarang itu harus benar-benar belajar dan selalu mendengarkan bahasa Inggris ya. Ya, apakah dalam bentuk video ya, apakah dalam bentuk lagu dan sebagainya. Mungkin mulai sekarang atau sesama teman yang akan mau berangkat ke ISMA Vokasi itu kamu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian memiliki rencana dan kontribusi setelah pelaksanaan program ISMA Vokasi. Nah, ini adik-adik harus memikirkan nih ya, kira-kira rencana ke depannya apa setelah mengikuti ISMA Vokasi ya. Kemudian adik-adik
kayak sukses yang terakhir yaitu bagaimana adik-adik adalah yang aktif dalam organisasi dan memiliki prestasi. Kemudian yang terakhir adik-adik vokasi, update ya terhadap program-program ISMA yang kita sampaikan melalui website, ya, melalui media sosial, ya, Instagram, Facebook, ya, dan surat resmi yang disampaikan kepada perguruan tinggi penyelenggara vokasi. Nah, cakupan beasiswa ini saya sampaikan tadi ada, ya, yang adik terima adalah biaya pendaftaran dan pendidikan itu at cost, dan ini biasa dari kampus, dari kami pengelola ISMA akan mengirimkan langsung atau mentransfer langsung ke perguruan tingginya. Kemudian at cost juga ketika dalam negara yang adik tuju nanti ke depannya itu mensyaratkan adanya PCR atau karantina, kemudian adanya biaya tunjangan hidup, ya, kemudian ada biaya penerbangan dan visa itu juga at cost, ya, kemudian ada dana darurat ini juga at cost. Jadi biaya tunjangan hidup itu berbentuk lamsam, ya, adik-adik akan terima sesuai dengan biaya hidup yang ada di negara masing-masing. Kemudian ini adalah lini masa sarjana vokasi. Ya, pada hari ini sudah masuk ke tanggal sesi informasi, ya. Kita masih masuk ke dalam sesi informasi dan pendaftaran mahasiswa juga pada hari ini, ya, itu sampai dengan tanggal 1 Maret. Kemudian nanti di tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 23 April adanya proses seleksi, ya, proses wawancara, tes kebinekaan, dan juga nanti di tanggal 23 mudah-mudahan ini tentatif, ya, pengumuman akan berlangsung di tanggal tersebut. Kemudian mulai dari tanggal 23 sampai dengan Juni itu persiapan keberangkatan, pengurusan visa, kemudian pelaksanaan program juga, ya, di tanggal sekiranya adik-adik berangkat di bulan Juli atau di awal Agustus, nah itu akan kembali ke Indonesia mungkin di akhir Desember 2022. Ketika adik-adik misalnya berangkatnya di bulan Oktober, itu bisa pulang ke Indonesia nanti di bulan Maret tahun 2024. Kemudian adik-adik membuat laporan yang saya sampaikan dari awal, harus ada laporan-laporan yang harus adik-adik siapkan, laporan pertanggungjawaban, ya, kemudian laporan diseminasi, membuat artikel, dan lain sebagainya. Ya, visit kita punya website isma.kemendikbud.go.id. Mungkin itu saja dari saya, Rara, ya, karena waktunya sudah lewat ini. Terima kasih, saya stop share. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu Q&A. Baik, terima kasih Coach Ari atas penyampaian yang edukatif dan informatif sekali sehingga para teman-teman mahasiswa juga mendapatkan gambaran yang jelas akan AISMA 2023 ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab atau sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman sekalian yang masih penasaran, teman-teman bisa langsung menanyakan Coach Ari dengan raise hand atau ketik di chat box. Baik, mungkin saya sudah langsung bisa melihat Ahmad Adriansyah dari Polsri mungkin. Kepada saudara Ahmad Adriansyah, mungkin bisa langsung bertanya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera karena di sini sedang banyak orang. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya kepada Pak Ari Perdana. Mohon izin, Pak. Saya mau bertanya terkait dengan persyaratan ISMA 2023, Pak, yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Pertanyaan saya adalah, apakah dokumen-dokumen persyaratan ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau tidak, Pak? Kemudian, pertanyaan yang kedua, dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, sebetulnya saya kemarin melihat di sosial media, Pak, salah satu award di ISMA mengatakan dia membayar sekian rupiah untuk biaya tempat tinggal, Pak, selama program berjalan. Apakah itu betul? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Mohon berkenan jawabannya. Oke, Mbak Rara, kita langsung jawab, Mbak Rara, ya. Ya, Coach. Oke. Untuk persyaratan berkas yang pertama, dokumen-dokumen yang harus kamu lengkapi, yang pertama itu transkrip, ya, pastinya, ya. Transkrip dalam bentuk memang sebaiknya langsung di transkrip tersebut dalam bentuk bahasa Inggris, ya. Tetapi sekiranya kalau adik-adik
ingin upload dulu yang bahasa Indonesia, itu sangat memungkinkan ya. Tapi ketika adik-adik nanti dinyatakan lulus, ya, itu biasanya pihak dari luar negeri ya atau mitra perguruan tinggi luar negerinya pasti menginginkan transkrip dalam bahasa Inggris. Jadi sekiranya akan terjadi 2 kali kerja gitu. Tetapi kalau misalnya dikerjakan sekarang, transkripnya langsung dalam bahasa Inggris, itu sangat baik ya, dan diupload langsung ke platform kita. Kemudian dokumen-dokumen lainnya tadi sudah saya sampaikan beberapa, ada surat pernyataan orang tua, kemudian juga ada surat yang dinominasikan oleh perguruan tinggi vokasinya, yaitu yang ditandatangani oleh wakil direktur bidang 1 dan diketahui mungkin oleh Kaprodi atau KUI-nya ya, kantor kepala urusan internasional. Nah, itu semua dilengkapi gitu ya. Nah, kemudian untuk mengenai akomodasi. Nah, akomodasi itu pastinya dari pihak kita, dari pihak pengelola ISMA itu akan at cost ya. Artinya di sini berapa biaya yang dibayarkan di sana itu nanti akan jadi akan dibayarkan oleh pihak ISMA gitu. Ya. Jadi kamu tidak akan menerima uang tersebut ya. Jadi istilahnya uang tersebut langsung ditransfer atau dibayarkan langsung ke pihak akomodasi di sana gitu. Halo, gimana Adi? Bisa dimengerti? Ya, baik Pak Ari. Terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Ya. Oke, jelas ya berarti Ahmad ya. Oke, mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya yang sudah raise hand, yaitu Adi Satrio Wicaksono. Mungkin kepada Saudara Adi dipersilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sebelumnya mengucapkan terima kasih dulu atas kesempatannya. Coach Ari, saya ingin bertanya, tadi kan Coach berkata untuk proficiency English atau yang kecakapan bahasa Inggris kan hanya tes 1 saja ya, Coach? Iya, betul sekali. Ya, terus kalau misalkan kan kalau saya lihat dari referensi yang tahun lalu, misalkan ada satu university itu ada kayak 3 nilai gitu. Itu kita tuh bisa pilih salah satu aja, terus 3-3-nya ikut tes itu, Coach. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Hilda juga sudah menyampaikan dari awal bahwa untuk sertifikat EPT atau English Proficiency Test hanya 1 saja. Hanya 1 yang adik-adik bisa submit ya. Tapi sekiranya memang ada pengalaman kita. Beberapa itu dia mengambil sertifikat bahasa Inggrisnya sampai 2 ya. Contoh ada beberapa tahun lalu itu mahasiswa vokasi yang ada di Politeknik Negeri Batam, seingat saya mereka upload 2 sertifikat bahasa Inggris. Satu mereka upload TOEIC, satu lagi mereka upload Duolingo. Ya memang sekiranya sangat besar ya peluangnya itu ketika adik-adik misalnya upload sertifikat TOEIC dan juga sertifikat Duolingo, dan itu akan mempermudah nanti bagaimana adik-adik mengambil mitra perguruan tinggi luar negerinya. Bisa disampaikan di sini bahwa mitra perguruan tinggi yang menerima TOEIC itu tidak sebanyak sertifikat Duolingo dan juga apalagi IELTS ya. Di IELTS itu kalau sertifikat bahasa Inggris itu nomor 1 gitu. Jadi seluruh kampus di dunia ini itu sudah pasti menerima IELTS. Ya, tetapi hanya beberapa kampus saja yang menerima Duolingo dan sangat hanya beberapa juga yang menerima TOEIC. Jadi negara-negara yang menerima TOEIC itu mungkin yaitu di Taiwan ya, China atau Taiwan yang kita kenal. Kemudian ada Korea ya, kemudian ada beberapa kampus yang ada di Inggris juga ada. Kemudian juga beberapa kampus yang ada di Jerman, tetapi Australia, kemudian Amerika itu sudah pasti mereka tidak menerima TOEIC, mereka pasti menerimanya IELTS ya. Begitu Adi. Jadi ketika kamu mempersiapkan 2 itu sangat baik, tapi untuk syarat lulus ISMA jalur vokasi ya itu cukup 1 saja. Jadi Adi dalam hal ini misalnya TOEIC-nya dapat 700 misalnya gitu. Nah, itu sangat besar juga peluangnya bisa lulus dan bisa mendapatkan mengikuti program ISMA ini. Oke, baik. Itu saja mungkin. Berikutnya. Baik, terima kasih. Iya. Oke. Mungkin langsung saja ke Muhammad Husaini Hashim. Pada saudara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf karena di sini banyak orang jadi tidak bisa on cam. Di sini saya ingin bagaimana jika kita telah
berada di program beasiswa yang lain seperti KIPKA atau yang lainnya, tetapi lulus dalam program ini, Coach. Apakah salah satu dari program beasiswa harus terhenti atau gimana, Coach? Tolong. Oke, saya jawab langsung ya. Di sini juga ada pertanyaan dari Imam Sanada. Izin Kak mau tanya juga tentang beasiswa Kemendikbud seperti KIPKA, ya, Kartu Indonesia Pintar, atau yang kita kenal dulunya bidik misi ya, benar ya Pak Usaini ya. Nah, ketika sudah menjadi penerima KIP, itu sangat kita encourage ya, sangat kita encourage untuk bisa bergabung dalam kegiatan ISMA. Ketika adik-adik nyatakan lulus oleh ISMA, nah itu nanti akan di stop beasiswa KIPKA-nya, ya, nanti melalui wadir kemahasiswaan kampus itu akan berkomunikasi dengan adik-adik yang sudah lulus nantinya, ya, ketika bulan April nyatakan lulus, ya, otomatis nanti ketika mau berangkat di bulan Agustus atau September mulai kuliah semester depan itu akan di stop beasiswa KIP-nya sampai dengan 1 semester. Karena adik-adik jangan takut ya, jangan bimbang ya. Dimana adik-adik sangat cukup lah. Rara lulus di mana, Rara? Alumni mana? Alumni Ulsan College, Coach. Nah, Ulsan College yang ada di Korea. Nah, Rara tahu persis tuh. Boleh tanya sama Rara tuh berapa dia dapat biaya living allowance di sana. Jadi adik-adik nanti akan dapat living allowance 2 bulan di sana. Misalnya berangkat di sana bulan Agustus, ya, Agustus itu akan dapat 3 living allowance. Artinya 1 settlement allowance, 2-nya adalah living allowance. Jadi misal biaya hidup di Korea itu 10 juta, nah adik-adik akan dapat 20 juta untuk September dan Oktober, ditambah lagi dengan settlement allowance, ya, untuk biaya penggantian adik-adik pada saat belum mungkin membuat paspor, yang lain-lainnya juga, Rara ya. Seperti itu, Rara? Benar ya? Ya, jadi di awal kamu dapat 2 LA dan 1 SA ya? Ya, benar sekali. Ya, kemudian artinya di sini usaha ini akan di stop ya, usaha ini untuk KIP-nya sementara, nanti itu sudah otomatis dari bidang kemahasiswaan akan tahu tentang itu. Ya, oke. Itu juga menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Silakan berikutnya. Oke, mungkin selanjutnya Saudara Raisan ada Nurliana Sitepu dari Polsri, mungkin kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Tapi sebelumnya di sini Tepu mau minta maaf karena nggak bisa on cam. Oke. Jadi di sini saya mau bertanya perihal pengurusan visa dan lain-lainnya. Itu kita urus pakai uang pribadi dahulu, lalu diganti dengan ISMA, atau ISMA memberikan uang kepada kita untuk mengurus itu, kayak gitu Kak. Oke, baik. Nurliana Sitepu, ya. Jadi pengalaman yang saya bantu kemarin mahasiswa, termasuk kampus saya sendiri, itu memang nanti pengurusan visa itu menggunakan dana sendiri dulu, yaitu at cost ya. Misalnya ketika adik-adik nyatakan lulus di Perancis, ya, ini saya mengambil pengalaman bagaimana saya sebagai KUI dan kemarin saya mengurus mahasiswa saya yang ke UPHF di Perancis, itu menggunakan dana sendiri dulu, kemudian nanti dana tersebut akan diganti. Ya, tadi sudah saya sampaikan kepada adik-adik sebelumnya, tadi saya tanya ke Rara langsung, bahwa kamu nanti akan dapat settlement allowance. Ya, jadi memang harus ada dana sedikit di awal, tapi itu tergantung negara-negara yang kamu pilih. Ketika kamu misalnya ke Perancis, itu memang uang yang kamu keluarkan di awal itu cukup tinggi sekali, cukup mahal, ya, bisa sampai 5-6 juta untuk pengurusan paspor, untuk pengurusan visa. Nah, tetapi kalau adik-adik ke Taiwan itu mungkin cuma 1 jutaan, ya, paling tinggi 1.200.000 gitu. Nah, ketika adik-adik di Korea mungkin berapa kemarin di Rara Korea pengurusan visanya sampai dengan 2 juta, 3 juta? Kebetulan 1.300.000 Coach kalau untuk 1.300 ya. Jadi ada dana yang kamu siapkan dulu sementara untuk itu. Tetapi saya sampaikan dari awal tadi, ketika adik-adik sudah siap nih visanya, tiketnya akan dibelikan oleh tim ISMA, adik-adik berangkat. Nah, kita pastikan ya adik-adik sudah punya uang yang kita transfer sebelum adik-adik berangkat. Ya, kita tidak mau adik-adik tiba di sana tetapi uangnya tidak ada. Itu sudah menjadi concern kita. Ya, oke? Oke, baik. Terima kasih, Coach. Ya, jadi adik-adik sekarang fokus saja mendapatkan mendapatkan kelulusan di sini, ya, mendapatkan sertifikat EVT. Pokoknya adik-adik senang lah di sana. Saya yakin sekali. Tanya sama Rara tuh, ketawa-ketawa dia pokoknya. Ketika uangnya masuk ke transfer, itu dia udah nggak pusing kepala lagi. Ya, tinggal belajar ya di sana. Oke, selanjutnya. Kita waktunya tinggal 5 menit ya Rara ya. Mohon izin nanti ada Pak Rahmat Sriwijaya yang akan memberikan
penutup mungkin. Saya cek dulu Pak Rahmat sudah hadir. Oh ya, Pak Rahmat sudah hadir. Alhamdulillah. Oke. Oke, Coach, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin raise hand. Ini sudah Satu ada orang lagi, Devi Chandra. Silakan Devi. Oke, terima kasih Coach Ari sama Mbak Rara atas kesempatannya. Perkenalkan saya Devi dari Polines. Izin bertanya, untuk yang kampus yang bisa pakai TOEIC itu ada listnya nggak, Coach, yang tahun ini? Mengingat di tahun lalu kan ada yang ISMAVO gitu, list-list kampus yang bisa TOEIC itu apa aja. Kalau yang tahun ini kan saya lihat hanya ada itu TOEFL, Duolingo, sama IELTS. Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih, Mikael. Jadi sudah saya sampaikan tadi dari awal bahwa kampus-kampus TOEIC itu hanya beberapa kampus di luar negeri sana. Ya, saat ini kita belum tunjukkan ya, kita belum bisa tampilkan kampusnya di mana saja. Tetapi kamu bisa bertanya nanti ke kakak kelas kamu di Politeknik Semarang, atau di sini juga ada nih moderator kita Rara, yang beliau mungkin diurusan dulu menggunakan TOEIC ya, Rara ya. Ya, Coach, benar sekali. Ya, jadi ada beberapa kampus. Jadi saya bisa menyebutkannya di sini, Michelle, bahwa negara-negara seperti Taiwan, kemudian ada beberapa negara-negara di Malaysia, ya itu yang biasanya yang prefer untuk TOEIC ya. Tapi untuk negara-negara lain itu biasanya adalah bahasa Inggris yang IELTS atau Duolingo, yaitu seperti Inggris, Kanada, Australia ya, apalagi New Zealand juga ya. Kemudian ya jadi tidak begitu banyak mungkin beberapa kampus yang masuk ke dalam list TOEIC dibandingkan dengan IELTS dan Duolingo. Tetapi kamu punya kesempatan ya, jangan takut. Oke, berikut satu pertanyaan lagi. Sekiranya tidak ada pertanyaan raise hand, mungkin ke chat room mungkin yang bisa saya jawab satu pertanyaan lagi. Mungkin untuk klarifikasi seperti ini ya, Coach ya, kayak apakah ada kuota dari setiap daerah atau provinsi? Karena apakah ada kuota dari masing-masing daerah ya, Coach? Ada pertanyaan seperti itu, Coach. Oke, mohon izin ya untuk kuota untuk setiap daerah tidak ada ya. Jadi kita sama semuanya, bahwa dalam hal ini kita selaku mahasiswa di vokasi itu harus bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa memiliki sertifikat English Proficiency Test yang sudah kita syaratkan, yaitu 605 untuk TOEIC, IELTS 6,0, TOEFL IBT, Duolingo, ya itu semuanya harus diikuti. Jadi tidak ada kuota-kuota per daerah, ya artinya semuanya sama. Jadi semuanya berkesempatan sama, semuanya memiliki peluang sama. Jadi kamu harus betul-betul bisa lulus dalam seleksi dokumen, dan juga kamu bisa tampil di seleksi interview. Jadi pada saat interview itu harus benar-benar memiliki kepercayaan diri, bisa menjawab dengan baik, dengan lancar. Ya, pastikan internetnya baik pada saat interview. Kemudian kamu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari interviewer. Ya, nanti minta tanya itu sama Rara atau sama kakak kelas kamu yang alumni kan pasti di Politeknik Semarang ada alumninya, di Politeknik Sriwijaya ada alumninya. Nah, tanya-tanya tuh ya sama mahasiswa-mahasiswanya Bu Tior ya. Kemudian ada Arabella, ada Fadia, pasti saya yakin mereka alumni dan mereka sangat membantu. Ini seperti Rara nih sangat membantu nih. Beliau aja mau jadi MC atau moderator pada hari ini. Oke, baik, kita sampai di sini aja. Mungkin Rara mohon izin, Margareta dan Michelle kita sudah selesai ya untuk nanti kita bisa chat saja, atau misalnya nanti bisa bertanya melalui atau baca helpdesk yang sudah kita sampaikan. Ya. Benar sekali, Coach. Oke, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kita. Kalau ada yang masih ditanya, mungkin langsung ke website ataupun sosial media dari AISMA sendiri. Karena sudah terjawab semua, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Coach Ari atas pemaparan yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban yang memberikan insight lebih lanjut terhadap teman-teman mahasiswa calon AISMA Awardee 2023. Semoga dengan adanya sosialisasi yang sudah kita berikan ini, pertanyaan yang timbul dari teman-teman bisa terselesaikan dan terbantu dalam menyelesaikan rangkaian tes AISMA 2023. Pastinya saya juga doakan untuk teman-teman semoga bisa menjadi salah satu awardee AISMA pada tahun 2023.
Saya, Rara Sandira, Wardi AISMA 2022, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya langsung serahkan ke Kak Ida Rizky selaku MC pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Rara Sandira yang telah memandu berjalannya sosialisasi tadi, dan juga tentunya untuk Coach Ari yang telah memberikan banyak sekali pandangan baru untuk kita semua terkait dari program ISMA 2023 ini, teman-teman. Oke, karena tadi sosialisasinya sudah selesai, acara intinya sudah selesai, ini kita akan mendengarkan sedikit kapur sirih mungkin ya dari Dr. Eng Insinyur Rahmat A. Sriwijaya STMT terlebih dahulu. Kepada Bapak Rahmat kami persilakan. Baik, terima kasih Saudari Ida dan juga Saudari Rara ya, alumni. Bapak Ibu sekalian pimpinan kampus yang pada siang hari ini bergabung, pada yang terhormat Bapak Dr. Sains Zainal Nur Arifin, Diplom Ing, Patel MT, Direktur Politeknik Negeri Jakarta sebagai tuan rumah, dan juga Bapak Ibu pimpinan dari beberapa politeknik yang bergabung pada siang hari ini, dan saya rekan-rekan mahasiswa vokasi yang tergabung dalam sore ini. Nah, rekan-rekan sekalian, pada tahun ini program ISMA yang untuk jalur vokasi dan sarjana telah menjadi satu, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari program ISMA untuk mahasiswa vokasi. Dan tahun ini kita sudah menambah negara, jumlah negaranya. Kalau tahun lalu hanya 10 negara, maka tahun ini ada 19 negara yang bergabung dengan jumlah mitranya 61 negara. Dan tahun ini negara baru yang bergabung diantaranya adalah Amerika, ada Selandia Baru, dan beberapa negara-negara yang lain seperti Singapura dan lain sebagainya, termasuk Prancis. Nah, ini tidak lain untuk memberikan kesempatan bagi Anda semua untuk bisa memilih pengalaman di berbagai negara, ada 19 negara ya. Silakan memilih, kalau ada yang ingin ke Korea seperti Mbak Rara bisa ke Korea, ada yang ingin nonton bola ya bisa ke Inggris ya, ada yang ingin melihat sakura bisa ke Jepang misalnya, dan ingin mau ke Amerika juga bisa, Australia bisa, ke London bisa. Dan ini semuanya untuk mahasiswa vokasi supaya mempunyai kesempatan yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya, dan di mana rekan-rekan vokasi ini mempunyai peluang yang sama untuk bisa berkembang ya dengan mahasiswa vokasi atau politeknik di negara lain. Nah, ini kesempatan Anda untuk bisa menunjukkan bahwa mahasiswa vokasi atau politeknik di Indonesia mempunyai kemampuan yang sama baiknya dengan mahasiswa politeknik atau vokasi lain di negeri lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, program ini semakin tahun akan semakin baik dan mitranya akan semakin berkualitas, maka rekan-rekan persiapkan diri dengan baik. Nah, untuk memilih kampus nanti ada strateginya, ada pilihannya. Mas Hari, 2 pilihan atau 3 pilihan, Mas Hari? 2 pilihan ya? Munisi 2, Pak. Oh, 2 ini 2, Pak. Ya, 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Pilihan pertama silakan bermimpi. Anda mimpi kemana? Mau pingin ke Australia bisa, ke Amerika bisa, ke Korea, Prancis, Jerman, ya. Silakan bermimpi. Tapi pilihan kedua harus realistis. Pilihan kedua itu sesuai dengan kemampuan Anda, baik bahasa maupun IPK, dan juga persaingan dalam kampus-kampus tersebut. Itu yang penting supaya nanti Anda peluangnya lebih besar. Kalau Anda mendaftar di semuanya di kampus yang besar dan persaingannya ketat, sementara nilai Anda belum maksimal, itu maka kemudian peluang untuk mendapatkan lebih kecil. Dan untuk satu kampus di sini, untuk yang pilihan kedua kalau bisa menyebar ya. Jadi jangan jadi satu, misalnya dari Polines itu ada 50 orang, kemudian semuanya mendaftar ke Korea. Nanti yang diterima cuma 2, berarti yang 48-nya tidak diterima. Tapi kalau ada 50 orang mendaftar ke 50 kampus, mungkin bisa 20 yang diterima, gitu ya.
Jadi itu adalah strateginya gitu. Dan untuk teman-teman aktivis ini didorong untuk bisa ikut program ini, karena program ISMA ini dalam konteks untuk menyiapkan global leader, sehingga para aktivis kampus sangat didorong untuk mengikuti program ini. Dan teman-teman dari bidik misi atau KIPK itu didorong untuk berpartisipasi, karena program ini adalah program untuk semua kalangan mahasiswa dari manapun latar belakangnya. Kalau tahun lalu teman-teman dari bidik misi atau KIPK ini ragu-ragu, sekarang nggak boleh ragu-ragu, daftar ya. Nanti dapat tidak dapat kita lihat. Anda belum mencoba, kita belum tahu ya. Jadi daftar saya teman-teman, supaya nantinya kita ingin juga semua lapisan mahasiswa dari lapisan masyarakat atau program masyarakat ini mempunyai kesempatan yang sama, dan nantinya akan membangun Indonesia secara bersama-sama, tidak ada ditinggal ya. Jadi semua lapisan itu mempunyai kemampuan yang sama, kemudian bisa membangun Indonesia bersama-sama. Dan yang paling penting adalah Anda dalam usia muda sudah mempunyai kemampuan untuk membuat jaring internasional dan sudah mengenal negara-negara di luar. Jadi kalau misalnya Mbak Ida lahir, orang tuanya ada asal dari setempat, kemudian dari SD, SMP, SMA, dan kuliah di tempat yang itu, maka kalau ditanya tentang Korea akan sulit menjawab. Tapi kalau sudah pernah ke Korea, ditanya tentang Korea, kayak Mbak Rara sekarang ditanya tentang Korea, dia bisa cerita baik, coba ditanyakan aja. Bercerita seperti ahlinya Korea gitu. Nah itu yang kita inginkan ya. Itu tidak mungkin Anda bisa bercerita tentang Korea kalau Anda tidak pernah ke sana. Nah itu saya kira Mbak Rara bisa membuktikan itu, bahwa dia bisa menggambarkan bagaimana orang Korea, bagaimana kotanya, bagaimana hal-hal yang baik dan sebagainya. Itu tujuan dari kita untuk mengadakan program ISMA ini. Nah, untuk itu rekan-rekan mahasiswa vokasi ataupun politeknik dan sarjana mempunyai peran yang sama. Sama-sama berperan pada bidangnya masing-masing, tidak bisa saling menggantikan. Ya. Jadi yang sarjana ya dengan tracknya, yang vokasi dengan tracknya, dan kedua saling mengisi, sama-sama berpotensi untuk membangun Indonesia dengan kemampuannya masing-masing dan pada level atau tingkatan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang sesuai dengan masing-masing. Dan saya kira itu rekan-rekan sekalian, gunakan kesempatan ini, ya. Ini kesempatan yang baik. Tidak semua orang mampu untuk mengikuti program ini. Nah, kalau ada yang sukses, ini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan itu karir Anda ke depan jauh lebih cerah dibanding teman-teman yang tidak bisa mengikuti. Saya kira itu dari saya. Mbak Ida, kasih kembali. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas motivasi nih untuk teman-teman yang telah disampaikan sore hari ini. Semoga benar-benar bisa membuat teman-teman ini tergugah ya untuk mendaftar program ISMA 2023. Baik, karena sosialisasi ini sudah ada di penghujung acara, saya selaku MC mohon maaf atas segala salah, dan karena dari tadi nih ternyata dari Coach Ari, dari Kak Rara juga, dari Ibu Hilda ada pantun, saya juga ada pantun ya di akhir acara. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia bertugas. Mohon maaf atas segala salah. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama diskusi di sini dapat menjadi bekal untuk teman-teman nantinya mendaftar di program ISMA 2023. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rara, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih sama-sama. Mari Pak. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Mohon izin. Mas Ari. Bayangkan masa depan, mesin-mesin akan bekerja dengan semakin cerdas, menjalankan peran yang selama ini dijalankan manusia. Sementara itu, sekat-sekat geografis dan batas antardisiplin ilmu akan semakin memudar. Kita akan bekerja dekat dengan mesin yang tidak lagi menjadi objek tetapi rekan kerja. Kita juga akan bekerja di mana saja dan dengan siapa saja. Sebuah perusahaan di pedalaman Indonesia bisa jadi adalah sebuah lembaga multinasional. Perusahaan yang mempekerjakan orang dari berbagai belahan dunia. Selamat datang di era baru. Kita harus menjadi tuan rumah dan panglima dari teknologi. Selamat datang di ISMAVO. Learning in Collaboration with Industry. Lewat ISMAVO, kita siapkan anak muda Indonesia untuk menjadi warga dunia.
Mereka akan fasih berkompetisi dan berkolaborasi di era teknologi. Saya kira mimpi dan harapan saya akan berhenti saat masuk vokasi. Saya punya mimpi dapat bekerja di perusahaan terkemuka di dunia. Aku seorang mahasiswa yang kuliah di Politeknik di daerah, tepatnya di Aceh. Dari dulu aku tuh pengen banget ke Korea, guys, karena aku pecinta K-pop. Sejak saya kecil, saya sangat mengagumi almarhum Bapak Habibie. Bagaimana tidak, kiprah beliau sebagai seorang ilmuwan dan profesor menjadikan beliau sebagai inspirasi saya untuk terus belajar tekun dan menyusul beliau ke Jerman. Dulu, aku sering mendengar, apapun merek HP-mu, isi di dalamnya adalah produk Taiwan. Saat aku mendengar kata exchange, aku sudah kedar duluan. Sejak dulu, aku merasa iri dengan orang-orang yang bersekolah ke luar negeri. Nampaknya, hidupnya sangat senang di media sosial. Dari dulu, aku ingin sekali mengunjungi perusahaan-perusahaan ternama di luar negeri. Aku adalah orang yang skeptis terhadap peran pemerintah di bidang pendidikan. Aku pikir pemerintah tidak mau membiayai sesuatu yang sifatnya visioner dan jauh dari masa depan. Karena saya kira student exchange ke luar negeri hanya diperuntukkan untuk mahasiswa sarjana. Aku kira itu hanya untuk mereka yang berada di Pulau Jawa. Menurutku bahasa Inggrisku juga nggak bagus-bagus amat. Tapi, aku bukan orang kaya. Ternyata aku salah. Namun sekarang, saya belajar di University of Age, Hungary. Mengikuti program magang di salah satu perusahaan otomotif terbesar, yaitu Mercedes-Benz. Sekarang aku di Coventry University, United Kingdom. Soonbun University of Technology, Taiwan, sebagai negara produsen semikonduktor terkemuka di dunia. Dan kini IISMAVO memberikan kesempatan untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan ternama tersebut. IISMAVO adalah wujud nyata dari dedikasi pemerintah terhadap vokasi Indonesia. Itu semua karena IISMAVO. Vokasi juga bisa loh. A rapidly changing world is a significant challenge for students to deal with. Young students today must not only learn to be competent, but also participate in a more interconnected world, having broad minds and widening connections in particular ways. We understand that students should be equipped with various skills to prepare them for the fast-changing and globalized world to help them moving forward and becoming the leaders of the future. And so, IISMA is here. Indonesian International Student Mobility Awards, or IISMA, provides scholarships for undergraduate and vocational students to spend one semester at the overseas partner university to study, experiencing the host country's culture, and undertake practical assignments to enhance their skills. We give students the opportunity to participate in classes taught by accountable professors and gain practical experience in industry for vocational students. Open doors of opportunities, better understanding, and appreciation for the nation's people, history, and cultural differences. We allow students to learn in a multicultural environment, to expand their knowledge from the best universities around the world, to collaborate with people of various backgrounds, both inside and outside of the class, to understand world culture and diversity through networks of international students, and to take part in preserving the unique cultures of Indonesia. Experience fast-changing world, understand world beyond borders, elevate unlimited potential, and contribute to the improvement of the nation's growth. We are IISMA.